Perbaiki hukum di Indonesia kalau lu jadi pakar hukum. Nah, ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Gak usah mengomentari pejabat-pejabat yang udah bener. Gak usah. Kerja lu aja yang bener. Gak usah lu ngeritik-kritik orang. Kerja aja lu gak bener, lu nya aja gak bener kerja lu. Ngeritik-kritik orang yang kagak bener, ngatain nangis. Nggak jadi masalah, mau nangis mau apa mau kagak, yang penting kerjanya bener. Nggak kayak lo, nggak ada bukti. Paham nggak lo? Mengkritik Kang Deddy Mulyadi dan sering mengkritik pemerintah, padahal dia dapat gaji dari negara. Peri orang Padang yang bikin malu orang Padang. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Ferry Amsari, kamu benar-benar sakit parah ya. Benar-benar sakit parah kamu. Orang berlaku baik, kamu nyinyirin. Pertanyaannya, kamu di dalam caption video tadi, pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara. Saya meragukan tentang sebutan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang respon netizen yang semakin kesini semakin banyak terkait nyinyiran si Ferry Amsari ya. Salah satu aktor tidak laku dalam film Dirty Food. Tentu teman-teman masih ingat lah ya kan. Iya, aktor nggak laku ini orang. Si Ferry yang mengaku sebagai ahli hukum tata negara itu baru-baru ini nyinyirin Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman ya. Nyinyirinnya saat ceramah di sebuah masjid di universitas tertentu di Yogyakarta. Ini menarik sekali mengingat di masjid ini sebelumnya telah ceramah pula yang namanya itu Abah Burkun ya, Abah Burung Kuntul, kemudian juga Pak Uban dan Profesor Semaput ya. Kemudian menyusul Ferry Amsari. Semuanya nyinyirin pemerintah ya. Nah, terkait Ferry Amsari yang nyinyirin Kang Deddy Mulyadi langsung dirujak netizen teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian setuju nggak gubernur paling edan saat ini menurut saya adalah Kang Deddy Mulyadi? Kok bisa nih? Ini dia. Paling viral adalah gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani. Gubernur mana yang mau membersihkan sampah sampai terjun ke sungai, bahkan tanpa baju pengaman? Ini gila banget sih. Terlepas masih banyak pro dan kontra, ada yang mengatakan itu pencitraan. Tapi dalam politik itu wajar ya, bahkan kemarin Pak Rano Karno yang naik perahu karet, itu juga merupakan salah satu metode kepemimpinan. Dan ketegasan dari metode kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini merupakan bentuk dari servant leadership, di mana ini merupakan salah satu metode dalam memimpin, yang terjun langsung ke masyarakat dan melayani. Gimana nggak edan coba, baru menjabat beberapa hari, atau bahkan belum ada sebulan kali ya. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Seperti yang terbaru ini kan kita lihat ya, bangunan liar di sepanjang Kali Sepak Kabupaten Bekasi itu dibongkar, bahkan beliau sendiri yang memimpin. Banyak juga kan gebrakan kontroversial seperti melarang studi tour yang dinilai kadang membebani orang tua. Tapi kalau kita lihat metode kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi ini, mungkin mengadopsi juga nih dari cara memimpin Pak Prabowo yang otoritatif atau punya satu visi, tetapi mentalitas dan keberanian Kang Deddy Mulyadi ini sangat persis terhadap apa yang telah saya tulis di ebook Master of Influence, di mana Kang Deddy Mulyadi ini percaya bahwa seorang pemimpin itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi gini guys, ada satu faktor yang menurut saya membuat Kang Deddy Mulyadi ini sangat berani, yaitu adalah beliau ini punya media pribadi, punya channel YouTube. Jadi kalau pemimpin lain ya takut diviralin, Kang Deddy Mulyadi viralin sendiri. Ya, saya setuju lah ya, gubernur paling edan saat ini itu adalah Kang Deddy Mulyadi ya, karena saya belum pernah melihat ya pejabat sampai tingkat kelurahan aja Pak Lurah gitu ya, saya belum pernah melihat. Minimal saya secara pribadi yang belum pernah melihat ya, yang mau membersihkan kotoran ya di kolong jembatan sekotor itu gitu loh. Lah ini kan seorang gubernur ya kan. Ya, satu tingkat di bawah presiden ya kan. Gubernur itu kepanjangan tangan di tingkat daerah ya, tingkat daerah provinsi ya. Iya, daerah tingkat 1 gitu loh.
Nah, sementara gubernur sebelahnya aja meninjau banjir, bro, ya pakai helikopter. Iya, helikopter, bukan helikopter, helikopter. Iya, kemudian juga si siapa namanya itu, si wakil gubernurnya meninjau banjir walaupun nggak menggunakan helikopter ya kan. Dia pakai perahu karet. Iya, jadi Kang Deddy ini luar biasa edan ya. Lanjut. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan, memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana, dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik adalah orang-orang di masjid gitu. Orang-orang saleh. Karena nangisnya malam, tidak ketika belusukan. Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Tapi ya jangan dianggap tidak penting juga itu bersedih gitu. Sepanjang kemudian kebijakannya betul-betul mampu mengubah berbagai hal. Iya, inilah yang saya singgung pada saat opening tadi. Jadi salah satu bintang film tidak laku, filmnya nggak laku ya kan, aktornya juga nggak laku ya kan. Iya. Film apa? Dirty Food ya, tak kasih tahu ya kan, itu dulu tayang ya, rilis bukan tayang, nggak pernah tayang karena memang film ini tidak pernah ditayangkan di televisi. Ini cuma di upload lah di media sosial ya, YouTube saat itu di masa tenang Pilpres ya kan, nggak laku ya kan. Dan barusan kita dengar bareng-bareng bagaimana isi ceramahnya ya kan. Saya tidak perlu mengomentari isi ceramahnya teman-teman ya. Yang saya perlu komentari adalah pihak penyelenggaranya. Masjid ini berada di lingkungan apa namanya? Di lingkungan universitas gitu ya. Nah, tetapi kok yang diundang ini selalu pembenci gitu loh, pembenci Jokowi ya kan, kontra pemerintah. Ini harus diaudit ini pihak rektoratnya ini ya kan. Iya, jangan-jangan sudah terkontaminasi paham ke kadrunisme jangan-jangan ya toh. Iya, lanjut. Perbaiki hukum di Indonesia kalau lu jadi pakar hukum. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Gak usah mengomentari pejabat-pejabat yang udah bener. Gak usah. Kerja lu aja yang bener. Gak usah lu ngeritik-kritik orang. Kerja aja lu gak bener, lu nya aja gak bener kerja lu. Kritik-kritik orang yang gak bener, ngatain nangis. Gak jadi masalah, mau nangis mau apa mau kagak, yang penting kerjanya bener. Gak kayak lu, gak ada bukti. Paham gak lu? Nah ya, geram netizen ini terpancing emosi usai pakar hukum tata negara. Mana ada pakar hukum pakar hukum tata negara ini orang paling pol, ahli tata busana atau tata boga lah ya kan. Kalau ahli hukum tata negara enggak lah ya kan, ini terlalu berlebihan ya. Iya, apalagi dia menghina Kang Deddy, katanya apakah air matanya air mata asli ataukah air mata musiman 5 tahunan. Aduh, netizen barusan sampai geram ya. Iya, lanjut. Ferry Bopeng mengkritik Kang Deddy Mulyadi dan sering mengkritik pemerintah.
Padahal dia dapat gaji dari negara. Peri Bopeng. Orang Padang yang bikin malu orang Padang. Iya, kalau urusan yang satu ini nggak perlu saya komentari teman-teman ya, karena ini sudah mengarah pada body shaming ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong dimaklumi atau di-skip lah begitu ya, bahwa komentar netizen barusan ini tidak patut dan tidak etis ya. Kalau memang tidak setuju dengan pendapat atau tingkah laku seseorang, maka fokuslah kepada hal-hal yang tidak disukai itu. Jangan menghina orang secara fisik atau body shaming lainnya ya. Saya menyajikan ini untuk memberikan ya sedikit pemahaman kepada teman-teman agar kita tetap objektif ya dalam berpendapat ya. Jangan sampai ketika kita nggak suka dengan sikap seseorang kemudian kita menghina bentuk fisiknya dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ferry Amsari membicarakan Kang Deddy Mulyadi di mimbar. Nah, ini cukup menarik karena dia melihat suatu video yang dimana pada saat itu Kang Deddy Mulyadi menangis ya ketika hutan lindung yang ada di Bogor itu dialihfungsikan oleh oknum korporasi. Cukup menarik banget nih. Dia di situ menyindir-nyindir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, Bung Ferry, Anda itu kan sebenarnya harusnya menggunakan data ketika memberikan informasi ke publik. Ya karena Anda tahulah, ya kan? Tanpa adanya data itu hanyalah omong kosong. Nah, saya akan kasih tahu. Pertama, apakah Anda sudah mencari tahu rekam jejak Deddy Mulyadi? Nah, itu pertama tuh. Kedua, apakah Deddy Mulyadi dulu sebelum hari ini dia menangisi alam yang dirusak oleh oknum korporasi, pernah marah, pernah sedih? Nah, itu cari tahu dulu. Sehingga ketika Anda mengkritik saat Deddy Mulyadi menangisi hutan ataupun alam yang dialihfungsikan oleh oknum korporasi, Anda menggunakan data. Tidak hanya cuap-cuap seperti hari ini. Nah, mungkin Anda ini tidak mencari data, hanya mengutip suatu informasi dari platform media sosial ketika Kang Deddy menangis hari ini. Sudah jelas banget banyak rekam jejaknya saat ada hutan dialihfungsikan oleh oknum pengusaha pada waktu itu, ada videonya juga. Ya kan, marah-marah Kang Deddy di situ. Terus juga dia menangisi, pernah ada juga. Jadi kalau berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi, minimal pakai data. Jangan cuma cuap-cuap, itu seperti pansos doang. Oke? Bukan gitu maksud saya Bang ya. Jadi kalau menurut saya komentarnya begini aja. Bung Ferry, kalau Anda itu menganggap diri Anda sebagai ahli hukum tata negara, ya udah gitu loh. Urusin yang berhubungan dengan hukum tata negara saja, nggak usah berceramah di kampus-kampus ya kan, macak pakai songkok, tiap hari nggak pernah pakai songkok, ya kan? Ceramah di masjid ya kan, yang seharusnya itu ceramahnya itu isinya bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya kan, apalagi ini di bulan Ramadan, malah ngomong, malah gibahin orang. Ya, bukan hanya gibahin, malam fitnah ya kan, nyinyirin orang. Jadi menurut saya, hei kau Ferry Amsari ya, kalau kau mengaku dirimu ahli hukum tata negara ya kan, walaupun menurut saya enggak, ya udahlah cukup kamu ngurusin urusan hukum tata negara aja, nggak usah kau menyindir-nyindir tangisannya Kang Deddy atau apa, karena itu justru menyakiti hati masyarakat Jawa Barat ya. Lanjut. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Ferry Amsari, kamu benar-benar sakit parah ya. Benar-benar sakit parah kamu. Orang berlaku baik, kamu nyinyirin. Pertanyaannya, kamu di dalam caption video tadi pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara. Saya meragukan tentang sebutan itu. Pertama, sampai sejauh mana ijazah kamu? Kamu lulusan mana?
S1, S2, yang namanya pakar itu sudah jauh di atas pendidikan yang telah kamu tempuh. Saya keberatan, bahkan tidak setuju dengan seorang Ferry Amsari disebut pakar hukum tata negara. Masih jauh dibanding Bapak Yusril Issa Mahendra. Beliau pantas disebut pakar hukum tata negara. Masih jauh, jam terbangnya pun masih jauh, wawasan dan lain sebagainya masih jauh. Makanya dia bisanya cuman nyinyir nyocot agar lebih dikenal, mudah untuk dikenal. Sementara kalau Yusril Issa Mahendra dikenal karena kepakarannya. Bapak Yusril Issa Mahendra dikenal karena kepakarannya, karena keahliannya, bukan karena nyinyirnya. Orang kenal dia, siapa? Amri, ya barusan ya lali. Itu karena dia buat video yang menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintahan Pak Jokowi beserta Pak Jokowi. Loh, sekarang ada pejabat yang terjun langsung, kamu anggap itu nangis yang penuh drakor, bukan nangisnya kebijakannya. Bro, kamu tidak tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi, beliau nangis diimbangi dengan tindakannya, diimbangi dengan perilakunya. Nyemplung nang kali, terjun langsung sampai kali segini dengan penuh sampah. Artinya itu gak main-main, itu serius. Kalau orang pencitraan paling cari sing cetek-cetek setinggi lutut kek, tidak sampai berani tenggelam-tenggelam seperti itu. Oke? Itu namanya pejabat yang patut diacungi jempol. Sementara kamu, Ferry Amsari, bisa nyinyir aja. Bisa nyinyir, menjelekkan, tidak setuju, sing tangisan drakor dan lain sebagainya. Paling tidak beliau nangis, ada tindakan yang dilakukan, tindakan nyata yang dilakukan. Nangis tentang kerusakan hutan. Bro, ini bedanya kuliah kamu dengan kuliah saya. Bedanya di sini. Kamu kuliah, masuk, terus ke kampus, ikut pelajaran, pulang. Ngopi karo kancane mungkin nggak pernah. Atau mungkin ikut organisasi yang sedikit ekstrim. Iki arek PA, bro. Ya, kuliahnya arek PA ini. Jangan tanya puncak gunung, Jawa hampir semuanya. Sampai Rinjani, Bali, Lombok. Uwes, bro. Saya sendiri menangis, bro, dengan kerusakan alam yang terjadi. Hanya saja saya bukan pemangku kebijakan. Saya tidak punya kewenangan apa-apa. Jangan tanya, kamu apa yang telah kamu lakukan buat negara? Ojo ditakoni, bro. Kalau daripada apa yang telah kamu lakukan. Tahun 99, saya sudah menghijaukan sepanjang jalan masuk kampung di desa saya. Dengan 10.000 tanaman. Saya hijaukan 6.000 jati, 4.000 mahoni. Bahkan sekarang, kemarin kalau saya pulang kampung, sudah ganti 3 atau 4 kepala desa. Itu tanaman saya hilang entah kemana. Saya tinggal nunggu waktu. Kapan saya ada waktu, kapan saya longgar, akan saya usut itu. Karena Perdes nomor 1 tahun itu isinya tentang penghijauan jalan di kampung saya. Arep nebangnya harus membatalkan dulu Perdes nomor 1 yang saya buat saat itu. Itu yang telah saya lakukan. Sementara kamu, apa yang telah kamu lakukan? Jangan skup yang paling besar tingkat RT aja lah. Saya meskipun tingkat desa ya, karena tahu saya di desa. Tapi saya sudah melakukan itu dengan 10.000 tanaman. Ninggali warisan, bro, aku malah. Oleh karena itu kamu jangan
Kalau ada orang berlaku baik, janganlah kamu komentar negatif kalau kamu tidak melebihi orang yang kamu nyinyirin. Kalau aku nyinyirin kamu, aku berani. Apalagi tentang kerusakan hutan. Karena saya telah melakukan itu dan kamu belum pernah melakukan hal itu. Oke? Inilah, makanya saya katakan kamu itu sakit. Hatimu sakit, Pak Jokowi kamu musuhin seperti itu loh. Ini ada yang berlaku baik kamu musuhin lagi. Copot itu baju takwamu. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang kamu omongkan. Ya. Tidak sesuai dengan yang kamu omongkan. Bahkan sampai sekarang pun aku dodol kembang. Oh, anak onok lomba kampung berseri. Bisa ditanyakan meskipun tingkat RT butuh tanduran opo kon. Meskipun hanya pucuk merah. Tapi saya tetap berkontribusi. Tapi apa yang kamu lakukan? Ya bro, sembuhlah kamu. Sembuhlah kamu. Jangan sakit semakin parah kan. Kalau kemarin Pak Jokowi, sekarang Kang Deddy Mulyadi mbok komentari. Bayangkan efeknya, menangis bro. Nek wong arek PA ngerti kerusakan lingkungan pasti menangis. Karena kamu tidak pernah jadi pecinta alam. Pena aja kamu nek nyocot anggrek jeplak ae. Matamu meleo gitu loh. Kang Deddy menangis itu dengan aksi. Bagaimana villa-villa, bangunan yang ada di atas, di puncak yang tidak berizin, langsung saat itu ambil tindakan. Meleo matamu, pasangan kupingmu. Jadi bukan hanya menangis seperti yang kamu sampaikan, yang penting kebijakan, langsung ada kebijakan. Bongkar sama Kang Deddy, jangan tutup mata kamu. Ya, itulah pejabat yang sebenarnya. Jadi kalau kamu mau mengomentari seseorang, koreksi diri kamu. Apakah bahan yang akan kamu komentari itu kamu sudah pernah melakukan apa belum? Aku pantas komentari Kang Deddy. Kenapa? Saya pelaku. Arek PA bro, harus salam pecinta alam nggih, jaga lingkungan, sing seneng-seneng muncak. Nggih. Jangan tanya. Makanya aduh, sakit parah kamu. Lepas itu baju takwa. Gak pantas kamu Ramadan berbicara seperti itu di hadapan umum. Sorsawu bakul kembang. Ya, saya sangat tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh Bakul Kembang Sorsawu barusan yang sepertinya berasal dari Jawa Timur ya. Kemungkinan besar dari Surabaya atau sekitarnya ya, dilihat dari udengnya, cara bicaranya dan model kumisnya. Ya, terkait komentar Bakul Kembang Sorsawu barusan, saya sependapat di bagian yang depan tadi bahwa Bakul Kembang Sorsawu ini meragukan titel ya atau status pakar hukum tata negara yang disematkan oleh banyak orang atau oleh banyak pihak kepada Ferry Amsari ya. Bakul Kembang Sorsawu meragukan. Sama, saya juga meragukan. Bukan hanya di konten-konten ini ya, bukan hanya di channel ini, tetapi juga di konten-konten sebelumnya dan di channel-channel yang pernah saya kelola sebelumnya, bahwa saya meragukan ya. Bahwa ini orang termasuk si Refli Kirun ibaratnya ya kan. Nah, yang katanya ahli hukum tata negara. Kalau seorang ahli hukum tata negara, pengetahuannya tentang hukum tata negara yaitu di atas rata-rata, ya kan? Tapi kalau pengetahuannya ternyata di bawah rata-rata, ya mungkin saja dia kuliah di bidang hukum ya, di jurusan hukum dan penjurusannya spesifikasinya hukum tata negara. Tapi nggak pantas mendapatkan titel ahli, karena ahli itu ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengetahui dengan baik ya, memahami dengan baik, menguasai dengan baik. Nah, jadi kalau ahli hukum tata negara berarti menguasai dengan baik hukum tata negara. Kalau ternyata cuma lulusan jurusan hukum tata negara tetapi nggak menguasai dengan baik, ya nggak bisa lah disebut ahli. Mending disebut ahli aja, ahli tata busana atau tata boga aja lah, ya kan? Iya, lanjut. Ya teman-teman, ternyata sudah habis ya videonya.
Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang si Ferry Amsari yang menyebut bahwa ada gubernur yang nangis ya, nggak tahu nangis beneran ataukah nangis acting doang ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nangis musiman 5 tahunan kah? Ya, memang menurut saya kampus-kampus yang mengundang orang-orang seperti ini berceramah di depan mahasiswa, apalagi di dalam masjid, perlu diaudit. Kampusnya ya, pihak rektoratnya perlu diaudit nih. Karena sudah jelas-jelas isinya hanya nyinyiran dan fitnahan kepada Jokowi, kepada pemerintah yang sedang berkuasa gitu ya, termasuk pada orang-orang yang pro dengan pemerintah dan Jokowi gitu loh. Kena sentil semuanya. Ini sebetulnya ceramah agama, ceramah keagamaan, ataukah ceramah politik ya, isinya nyinyir semua gitu loh. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang respon netizen ya, yang semakin kesini semakin banyak ya terkait nyinyiran si Ferry Amsari. Salah satu aktor tidak laku dalam film Dirty Food ya, si Ferry yang mengaku sebagai ahli hukum tata negara itu nyinyirin Kang Deddy Mulyadi saat ceramah di sebuah masjid di Universitas di Yogyakarta. Ini menarik sekali karena di masjid ini sebelumnya telah ceramah Abah Burkun ya, Abah Burung Kuntul, Pak Uban dan juga Profesor Semaput. Kemudian disusul oleh Ferry Amsari. Nggak tahu juga ini keahliannya apa kok bisa ceramah di dalam masjid di depan para mahasiswa ya kan. Semuanya isinya nyinyirin pemerintah ya. Nah terkait Ferry Amsari yang nyinyirin Kang Deddy Mulyadi langsung dirujak neti dan tadi videonya sudah kita saksikan bareng-bareng. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.